Kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan yang secara vegetatif. Nih. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi ada dua macam ya. Kemarin yang generatif sama Miss Nurul, sekarang perkembangbiakan vegetatif sama Mr. Adi. Perkembangbiakan generatif kemarin yang dengan perkawinan, kalau sekarang yang tanpa perkawinan. Berarti tumbuhan itu tidak melakukan perkawinan, tapi bisa berkembang biak. Ini masih yang, nah ini yang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu secara tidak kawin atau tanpa perkawinan. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu terbagi menjadi dua, yaitu satu alami, yaitu berkembang biak secara alami. Yang kedua itu dengan buatan. Siapa yang membuat? Manusia. Siapa yang membantu? Manusia. Vegetatif alami itu dapat dilakukan dengan cara membelah diri, spora, terus kemudian akar tinggal atau rizom, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, tunas, kayak gitu. Kayak dilihat di LKS halaman 14. Di sini kalau di LKS halaman 14 membelah diri tidak ada ya. Ini terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. Contohnya pada ganggang hijau. Gimana ini hidupnya? Ada di rawa-rawa, ada di laut. Nih kayak gini tumbuhannya. Dia membelah diri. Kalau di hewan juga ada. Di hewan itu ada bakteri, ada amoeba. Jadi kayak dari satu menjadi dua, dari dua menjadi empat. Kayak gitu ya. Lanjut. Nah, spora. Di sini juga nggak ada spora. Terjadi pada tumbuhan paku-pakuan, misalnya suklir. Kalau suklir kalian tidak tahu, Pak Ade bikin contoh yang gampang. Spora itu contohnya lumut sama jamur. Nah, itu punya spora. Di bagian belakang daun, di bagian daun terdapat sebagian bulat yang disebut kotak spora. Di dalam kotak spora terdapat spora. Ini ya spora ya. Nih bentuknya. Pernah lihat ya? Ini di jamur sama di lumut ada nih. Meskipun nggak sebesar ini ya. Pernah. Ini paku-pakuan. Akar tinggal rizom. Di sini ada nggak akar tinggal rizom? Ada. Halaman 14 coba dilihat. Yang E, akar tinggal. Kalau di situ jahe ya. Akar tinggal atau batang yang terdapat di dalam tanah. Itu contohnya jahe. Nah, ini unik akar tinggal ini. Apa uniknya? Saat musim kemarau panas seperti ini tidak ada hujan, nanti tumbuhan atau daun atau batang yang ada di atas tanah akan kelihatan mati atau mati habis. Nah, nanti kalau hujan turun, ini akarnya masih ada. Nah, yang bentuk ini, yang bentuk gede ini, jahenya ini masih ada di dalam tanah. Terkena air, dia akan tumbuh lagi. Kayak rumput-rumput teki di halaman rumah kalian, panas-panas, rano wis garing kabeh. Terus kemudian kena hujan, 1 hari atau 2 hari udah muncul ceringit-ceringit rumputnya sedikit-sedikit. Nah itu dari mana? Padahal enggak disebar. Nah itu akar tinggal itu. Gitu ya. Nih akar tinggal rizom. Batangnya beruas-ruas. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, terus kemudian ada rumput teki. Itu juga. Pernah lihat jahe lengkuas ya, kunyit ya. Nah, kemarin kan ibu kalian masak nih daging kurbannya, pasti pakai rempah-rempah ini, pakai jahe, pakai kunyit, pakai lengkuas. Oke. Umbi lapis memiliki susunan berlapis. Kalau umbi lapis di sini di LKS halaman 14 yang A. Oh, dilihat yang A. Itu contohnya bawang. Dilihat nih, saat kalian mengiris bawang merah, itu yang kelihatan jelas itu bawang merah. Bawang merah terlihat jelas. Jadi saat kalian iris, nih ada lapis-lapisannya. Nanti habis pembelajaran ini kalian coba ya, iris bawang merah. Ceret, nah, nanti ada lapis-lapis. Makanya disebut umbi lapis. Umbi batang. Kalau di sini halaman 14 yang B, umbi batang. Nih, pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat menjadi tumbuhan baru. Contohnya kentang, ketela rambat. Ada yang tahu apa itu ketela rambat? Enggak ada.
Pernah makan telolong? Pernah. Nah, itu ketela rambat. Ya, ketela rambat itu telolong. Paham ya? Ini kentang, ini telolong atau ketela rambat. Nah, lanjut. Umbi akar. Nah, ini yang susah membedakan antara umbi akar dengan umbi batang. Tuh ya, dengarkan Pak Ade baik-baik. Kalau umbi akar ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, disebut umbi akar. Kalau umbi batang tadi cadangan makanannya disimpan di batang, seperti kentang sama ketela rambat atau telolong. Itu batangnya yang menggembung untuk menyimpan cadangan makanan sehingga bisa kita makan. Kalau umbi akar, ini akarnya yang untuk menyimpan cadangan makanannya. Jadi yang bisa kita makan akarnya. Contohnya bunga dahlia, wortel, sama ketela pohon. Ketela pohon itu yang di dalamnya itu ada konsrotnya itu loh. Pernah makan? Lanjut. Sampur mandor, Pak. Ten gunung. Nah, apa minta Mas Reva nih? Ini bunga dahlia. Ini wortel, telonya nggak dikasih contoh di sini. Itu ya. Ini bisa kalian makan. Biasanya anak kecil itu nggak suka sama wortel. Entah kenapa. Mbuh rasane, mbuh kepiye. Itu ya. Bedanya itu tadi antara umbi akar sama umbi batang. Beda yang kedua, saat kalian menanam kentang, kentangnya bisa jadi tumbuhan baru karena dia dari batang. Tapi kalau kalian nanam ini akarnya, wortel ini kalian tanam, nggak bisa. Kecuali ininya nih di pojok ini loh, diseret, baru ditandur. Kenapa kok di sini bisa? Ini batangnya, ini batang. Nah ini kecil ini batang, itu masih bisa. Itu umbi akar. Kemudian selanjutnya gerage atau stolon, batang yang tumbuh menjalar. Contohnya tanaman arbei dan rumput teki, rumput yang ada di lapangan. Coba kalian jabut rumput yang ada di lapangan. Kalian jabut satu, yang di akarnya itu kayak ada batangnya lagi, menghubungkan antara tumbuhan satu sama tumbuhan yang lain. Ya toh? Contohnya ini. Nah, nih contohnya. Ini akarnya sama ini akarnya dikaitkan dengan batang. Nah, ini geragi. Ini calon individu baru. Ya, ini apa namanya stroberi. Ini rumput teki. Ini rumputnya, tumbuhan satu, di sini buahnya. Nah, di sini biasanya ada gerakinya, tunas. Tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Nah, tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru dan membentuk rumput. Contohnya pisang dan bambu. Ini gampang, kalian pernah lihat ya. Nih, tunas bambu. Kalau tunas pisang, kalian nanti cari di kebun, atau mungkin kalian punya pohon pisang, dicari tunasnya. Tetapi ada tunas yang muncul di bagian tumbuhan, seperti tunas yang muncul dan tumbuh di daun dan akar. Tunas ini disebut tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul selain di batang, yaitu di akar atau di daun. Kalau di daun, contohnya itu cocor bebek. Kalau di akar, contohnya sukun. Paham? Paham ya? Ini cocok bebek. Vegetatif buatan, cepat aja. Perkembangbiakan secara vegetatif dengan bantuan manusia. Nih, yang pertama ada cangkok, ada stek, ada sambung atau enten, ada tempel atau opulasi atau merunduk, kultur jaringan. Yang biasanya kalian temukan adalah cangkok, ya kan? Kalian mesti pernah mencangkok. Yang pertama cangkok. Membuat cabang tanaman menjadi berakar. Ini mencangkok dilakukan pada cabang yang dekat dengan batang. Caranya, sebagian kulit cabang dibuang dibalut dengan tanah. Gampang ya mencangkok ya? Pernah Pak? Nih, kalau ini mencangkok. Nomor satu, kemudian dikuliti, dibungkus tanah. Lama-lama akarnya tukul. Nah, wes tukul digorok kene, ditandur. Itu nanti jadi tumbuhan baru. Nah, stek biakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Nih, stek. Contohnya ini singkong, awar, tumbuhan lidah mertua.
Contohnya ada nggak ya? Mawar itu disetek tangkainya, lidah mertua disetek daunnya. Nih, jadi apa namanya? Cara gampangnya jangan jauh-jauh. Simbah kalian atau ayah kalian nandur tela pohon itu loh, batangnya ketok-ketok, terus kemudian tancap ke. Nah, itu stek batang. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada sambung atau enten. Nah, menyambung atau mengenten bertujuan menggabungkan sifat unggul dari individu yang berbeda. Nah, tumbuhan akar kuat plus produktivitasnya tinggi. Tumbuhan ini akan kuat akarnya dan produktivitasnya tinggi. Maksudnya adalah nanti buahnya bisa banyak. Nih produktivitas. Ini contoh tumbuhan yang bisa disambung. Ini tumbuhan yang sekeluarga ya. Contohnya tomat dengan terong. Nih, batangnya diiris dulu, terus kemudian disayat, kemudian nyari batang yang kecil, lebih kecil, dibentuk runcing, kemudian dimasukkan di dalam sini. Kemudian dilakban. Lebih jelasnya nanti kalian bisa mencari di YouTube teknik mengenten atau teknik menyambung tumbuhan. Ini nanti akan lebih dijelaskan. Kemudian selanjutnya adalah tempel atau okulasi. Sambil dilihat LKS kalian ya, halaman 16. Halaman 16 ada teknik okulasi. Coba dibuka. Nah, menempel atau okulasi menggabungkan mata tunas. Kalau tadi batangnya tempel apa namanya yang enten, kalau tempel okulasi itu mata tunasnya. Mata tunas suatu tumbuhan pada tumbuhan lain. Nah, tumbuhan yang akan ditempeli harus kuat. Bertujuan untuk menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifatnya, nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda sifat. Nih, contohnya nih. Nah, ini ada mata tunas, kemudian di sini harusnya ada mata tunas juga. Di satunya dibuang, kemudian ditempelkan yang ini, diurut. Kemudian nanti lama-kelamaan tunasnya akan tumbuh. Nah, ini okulasi. Kayak gitu. Merunduk. Selanjutnya, merunduk ada di halaman 17. Merupakan proses menimbun batang ke dalam tanah. Jadi seperti ditiongke, kemudian sampai tanah batangnya, habis itu diikat, kemudian nanti batang yang nempel tanah nanti akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar nanti bisa dipisahkan. Contohnya arbei, apel, stroberi. Nah, ini seperti ini. Ditiongke sampai nyentuh tanah, kemudian diikat, ini diikat, kemudian nanti lama-kelamaan iki akan tumbuh akar. Kalau sudah tumbuh akar, ini nanti bisa dipotong. Ini bisa dipotong, ini nanti tumbuhan baru, ini tumbuhan lama. Kayak gitu menurut. Terakhir kultur jaringan. Nah, ini yang lebih susah. Lebih teliti, lebih susah. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Tumbuhan baru dapat dihasilkan dengan mengambil suatu bagian akar atau bagian lainnya. Nih, kultur jaringan nih. Misalnya dipotong, nah ini dapat potongan melingkarnya. Kemudian ditaruh, cuman diambil sedikit ya, ditaruh ke dalam tabung kecil ini, yang medianya ini mungkin bisa berubah akar yang bening itu loh. Kalau kalian pernah melihat buah pohon anggrek atau bunga anggrek berada di dalam tabung botol acak-acak kecil itu. Nah, itu perkembangbiakannya dengan cara kultur jaringan. Jadi cuman diambil batangnya sedikit atau daunnya sedikit bisa menjadi tumbuhan baru. Ini lebih susah. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar di masa pandemi. Terima kasih sudah menonton video dari Pak Ade yang panjang ini. Nah, tugas kalian nanti akan di-share Bu Yayu ataupun Bu Nurul di grup WA kelas lewat SMS. Begitu. Sekian dari Pak Ade tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.